Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak-kakak kabarnya? Masih semangat kan kita mau membahas soal? Nah, Misio akan membahas soal IPS yang tadi Misio berikan ke kakak-kakak semua. Untuk soal yang pertama, penemuan pertama fosil manusia purba di Indonesia pada tahun 1890 adalah... Jawabannya adalah yang A, Pithecanthropus erectus. Ya, Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890 di Trinil, sebelah desa pinggiran Bengawan Solo, Jawa Timur. Nomor 2, fosil Pithecanthropus ditemukan di Trinil oleh... Tadi Misi sudah jelaskan ya kak, ditemukan oleh Eugene Du Bois atau yang A, E. Du Bois. Yang ketiga, zaman kebudayaan Batu Tua disebut juga yang A, zaman Paleolitikum. Ya, zaman Paleolitikum atau bisa juga disebut pada zaman Batu Tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, peralatan yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. Jadi alat-alatnya itu masih kasar. Batu-batunya itu masih kasar, tidak halus, belum halus. Selanjutnya, jelaskan pengertian dan perbedaan zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Tentu ya kak, kalau di zaman ini sudah pasti, ini adalah zaman batu. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua disebut zaman batu tua karena hasil kebudayaan dibuat dari batu dan pengerjaannya masih sederhana dan kasar. Nah, di zaman ini mempunyai dua kebudayaan. Kebudayaan yang pertama ada Pacitan dan yang kedua Ngandong. Selanjutnya, zaman Mesolitikum. Nah, di dalam zaman ini ada dua hal yang menjadi ciri-ciri zaman Mesolitikum. Yang pertama ada kebudayaan Jochen-Mondinger dan kebudayaan Abruzos-Roch. Kemudian selanjutnya zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan Batu Madia. Alat-alat yang mereka hasilkan lebih sempurna dan terlihat lebih halus disesuaikan dengan fungsinya. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Jadi alat-alatnya di sini seperti kapak persegi dan kapak lonjongnya sudah halus kak. Yang terakhir, sebutkan contoh hasil kebudayaan yang berasal dari zaman Megalitikum. Di sini ada 6 hasil. Yang pertama ada menhir. Menhir adalah tiang atau tugu batu yang didirikan sebagai sarana untuk memuja arwah nenek moyang. Nah, menhir ini biasa ditemukan di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Yang kedua ada dolmen. Dolmen merupakan bangunan berbentuk seperti meja batu, berkaki menhir yang agak pendek. Bangunan ini digunakan sebagai tempat sesaji atau pemujaan terhadap nenek moyang. Selanjutnya ada sarkofagus. Sarkofagus adalah peti kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan mempunyai tutup sarkofagus banyak ditemukan di Bali. Jadi alat ini adanya banyak ditemukan itu di Bali. Selanjutnya yang keempat, kubur batu. Kubur batu hampir sama dengan sarkofagus. Begitu juga dengan fungsinya. Bedanya kubur batu ini dia terbuat dari lempeng atau lembaran batu yang lepas-lepas dan dipasang pada keempat sisinya, bagian alas dan bagian atasnya. Jadi dia seperti bongkar pasang, bisa dipasang kembali, bisa dibongkar lagi. Selanjutnya 5. Punden berundak. Punden berundak adalah bangunan dari batu yang disusun secara bertingkat. Fungsi bangunan ini adalah untuk pemujaan. Nah, punden berundak ini biasa ditemukan di daerah Lebak Sibeduk di Banten Selatan. Selanjutnya
Arca. Arca, sudah pasti ya Kak, kalian sudah pernah melihat arca, walaupun itu hanya digambar di buku sejarah. Arca itu adalah patung yang dibuat menyerupai bentuk manusia dan binatang. Binatang yang digambarkan diantaranya gajah, biasanya kerbau, kera, dan harimau. Arca ini banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Lampung juga ada, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, terima kasih atas partisipasinya kakak-kakak semua. Semoga apa yang kita pelajari dalam pembelajaran kita pada hari ini menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.